Salam sehat sejahtera. Berjumpa kembali dengan saya, Cerita Kita Channel. Masa liburan, waktu itu saya dikasih kesempatan libur selama 2 bulan di kampung. Saya pun masih senang, masih menikmati masa-masa liburan di kampung. Ternyata sudah berjalan 1 bulan 2 minggu. Karena keasikan setiap malam pada kumpul dengan para sepuh-sepuh di kampungnya ibu. Setiap malam ngobrol, gak kerasa waktu. Sampai sepuh-sepuh yang ada di kampungnya ibu pun selalu bertanya. Saat itu sesepuh kampung bisa dikatakan kiai lah, kiai kampung yang suka ngajarin ngaji anak-anak kecil di musola. Boleh nggak kalau saya nanya? Oh boleh Pak Kiai, silakan. Itu sewaktu di perkampungan yang jauh dari kota waktu tugas kerja itu. Ngapain aja di sana kalau malam? Kalau di sini kau udah ketahuan tiap malam ngobrol. Nah kalau di sana, karena di sana sepi Pak Kiai, saya manfaatkan untuk selalu merenung. Terus setiap malam merenung sambil menikmati kopi sama udud. Saya merenung sendirian. Kadang-kadang jam 12 malam, jam 1, ya sekira-kira sesepuh-sesepuh di sana sudah pada tidur, sudah pada pulang. Saya menyendiri, kadang-kadang deket pohon. Bagaimana enaknya saya duduknya. Apa hasilnya di sana? Duduk sendiri di luar rumah. Banyak Pak Kiai. Saya bisa merasakan tentang alam. Ternyata alam yang ada di sekitar kita ini ada juga di dalam diri saya ini. Maksudnya gimana? Saya sering merenung di saat angin berdesir, daun-daun bunyi kan, gemerisik. Apalagi deket daun bambu, pasti bunyinya kenceng, krusak-kresek. Saya amati, saya analisa, saya telaah. Ternyata di diri saya juga ada unsur angin. Di saat gerimis, saya pun mencernanya. Oh, ternyata di dalam diri saya juga ada unsur air. Di saat mulai dingin, saya bikin api unggun dari kayu-kayu yang sudah kering. Saya pun menyimak, ternyata di dalam diri saya ini juga ada unsur api. Sampai saya mengamati, oh ini tanah ini bumi. Ternyata unsur tanah pun ada di dalam diri saya ini. Waduh, kok bisa begitu? Gak
Nah itulah Pak Kiai, saya sering merenung sampai akhirnya saya mulai buka baju, ingin tahu badan saya ini terasa dingin atau tidak. Emang awal-awalnya dingin, terasa dingin, terasa menggigil lah, sampai gigi pun bunyi kretek, saking gemetar nahan rasa dingin. Saya biarkan badan saya ini terasa dingin. Ternyata lama-kelamaan kok badan saya menghangatkan sendiri, tanpa diselimuti, tanpa dibungkus pakai kain sarung. Malah saya tidak pakai baju, cuma pakai celana kolor, celana pendek, kok anget sendiri. Nah disitulah saya mulai memahami tentang alam, bahwa alam yang ada di sekitar saya dan alam yang ada di dalam diri saya ini harus sinkron, harus seimbang. Terus saya tulis di buku diari, buku harian, bahwa alam yang ada di dalam diri saya ini saya sebut dengan alam kecil. Alam yang ada di luar, yang ada di sekitar saya disebut alam besar. Wah, Pak Kiai jadi inget ini, inget gimana Pak Kiai? Dulu waktu mondok pesantren sering kan diajarin sama kiai senior, kiai sepuh, kadang-kadang sama santri-santri yang senior, katanya harus belajar sedulur papat, yaitu unsur air, unsur api, unsur angin, dan unsur tanah. Itu di pondok pesantren dulu itu. Ternyata kamu kok tanpa mondok pesantren di alam terbuka bisa ketemu. Ini yang bikin Pak Kiai bingung tuh. Tanpa belajar di pondok pesantren kok bisa memahami tentang unsur hawa nafsu itu. Nah itu kalau di pondok pesantren namanya unsur hawa nafsu, yaitu amarah, luamah, sawiyah atau syahwat, dan mutmainah. Oh, berarti pemahaman saya ini nggak nyimpangkan dari syariat-syariat agama Islam. Oh enggak, ada kok. Kalau sekiranya bisa dinikmati oleh si AA, lanjut. Yang merasakan nikmatnya, yang merasakan nyamannya kan si AA sendiri. Kalau si AA nggak nyaman ya jangan dilanjut. Kalau merasa nyaman, merasa nikmat, merasa tenang, merasa damai, merasa tentrem, lanjut. Bahwa pemahaman itu tidak menyimpang dari syariat Islam. Karena Pak Kiai pun dulu waktu di pondok pesantren diajarin. Oh, makasih Pak Kiai. Jadi nanti gini, kalau nanti berangkat lagi kerja, jangan lama-lama, ya sebulan sekali lah pulang ke sini ke ibu, kasihan. Nanti saat pulang kita ngobrol-ngobrol lagi. Sekalian si AA menceritakan kisah perjalanannya dan Pak Kiai mencari
apakah ini sesuai dengan syariat Islam atau enggak. Jadi kan terkontrol. Oh begitu ya Pak Kiai. Iya, jangan sampai sudah capek-capek mempelajari sesuatu dari alam, ternyata menyimpang dari syariat Islam. Gimana coba? Oh iya. Ya, saya terima Pak Kiai usulannya. Mudah-mudahan Pak Kiai jadi pembimbing saya dalam perjalanan saya selama ini, karena di tempat kerja akan tahu sendiri ya Pak Kiai, sibuk dengan kerjaan, jadi nggak sempat belajar. Kalau sekiranya Pak Kiai siap menjadi pembimbing saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wah, siap Pak. Karena itu suatu kewajibannya Pak Kiai untuk membimbing umat-umatnya. Beneran Pak Kiai serius? Iya benar serius. Kalau begitu ya sekalian saya juga titip keluarga saya yang di rumah. Oke siap Pak. Tanpa disengaja saya pun diangkat jadi anak angkat oleh beliau. Saya terima. Ibu saya pun oke, setuju. Bapak saya pun oke. Tak terasa udah malam. Pak Kiai dan rekan-rekannya juga sepuh-sepuh lah, pamitan pada pulang karena udah pada ngantuk katanya. Malum lah udah jam 2 dini hari. Ibu saya pun biasa kalau sepuh-sepuh yang main ke rumah pasti selalu diamplopin pulangnya. Katanya untuk yang di rumah. Karena kalau bilangnya ini untuk Pak Kiai pasti ditolak. Makanya ibu saya selalu bilang, dititip untuk yang di rumah. Mau nggak mau Pak Kiai sama sepuh-sepuh yang lain kan nggak mau nolak. Karena itu amanah, titipan untuk yang di rumah. Apa sih kesimpulan dari cerita ini? Kesimpulannya adalah bahwa di dalam diri kita pun ada alam kecil. Ada unsur air, unsur api, unsur angin, dan unsur tanah. Kalau orang bule bilangnya alam besar disebut makrokosmos, alam kecil disebutnya mikrokosmos. Oke? Sampai di sini dulu videonya. Saya hanya bisa berucap, semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang maha segala-galanya, yaitu kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing, untuk selalu bisa memahami alam kecil kita dan alam besar di sekitar kita. Oke, saya tutup videonya. Salam sehat sejahtera untuk kita semua.